Untuk kalian ya yang mobilnya injeksi, untuk yang mobilnya injeksi ini kalian kasih tusen klep ya. Tusen klepnya ini ya yang ukuran setengah in gitu ya, biar pernya lemah gitu. Dan itu pun pernya harus kita tekan-tekan dulu ya gitu, biar lemah lah gitu ya gitu. Karena kalau nggak ditekan-tekan dulu selama setengah jam begini, ini suka bunyi brut 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 begitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pembahasan kali ini saya akan memberikan tutorial jalur selang ya, rangkaian selang seperti ini untuk mobil injeksi ya gitu. Nah, ada perbedaan lah gitu ya, ada perbedaan walaupun jalurnya sama ya, sama-sama lewat jalur uap oli atau katup PCV valve yang masuk ke manifold ya, manifold intake gitu. Karena di mobil injeksi itu kita nggak bisa mainin spuyer, jadi ya di ujung selang ini ya, di ujung selang gas ini, nah ini kan ujung selang gas tuh ya. Nah, mau disimpannya di ujung selang di sini juga nggak jadi masalah, atau mau disimpannya di ujung sini juga nggak jadi masalah ya, di sebelum T ini gitu. Nah, ukurannya kita beli 3 nih, apa namanya, spuyer Mainjet Tiger ya itu. Ini banyak bertebaran di mana-mana dan harganya murah. Dan sepertinya nih untuk ukuran ini nih kayaknya ini lebih akurat nih. Dalam artian begini, 90 itu ya, saya bandingin dengan ini, kadang-kadang di spuyer karbu mobil Kijang ini primer, kadang-kadang kita beli 90 itu di toko yang berbeda-beda itu lubangnya berbeda-beda. Nah, tapi ketika beli spuyer Mainjet Tiger, walaupun beda toko itu lubangnya sama. Ini kayak sepertinya ini lebih akurat gitu. Dan ini juga bisa dijadikan ya untuk pengguna mobil karbu nih ya, Kijang nih. Ini bisa dijadikan buat dalam keadaan darurat karena dratnya sama gitu. Drat ini nih, drat spuyer Mainjet Tiger ini dratnya sama dengan mobil Kijang itu ya. Saya coba gitu. Bahkan sampai sekarang juga yang spuyer spuyer sekunder saya pakai ini ternyata nggak jadi masalah tuh. Oke, balik lagi ke rangkaian selang untuk mobil injeksi. Nah, tadi karena ini spuyernya kecil ya untuk mobil injeksi ini gitu, karena kan seperti yang tadi saya bilang nggak bisa mainin spuyer ya. Nah, ini karena dia mintanya kecil, dikasih udaranya juga biasanya minta kecil ya, bukan biasanya lagi, pasti minta kecil juga. Nah, untuk itu ya kita batasi dengan memakai tusen klep. Nah, pengambilan udaranya ini ya kan, ini kan dari katup PCV valve nih, uap oli ya kan. Nah, ngambil udara dari sini. Nah, kita batasi dengan menggunakan tusen klep. Nah, tusen klep ini ya jangan ditutup habis. Ya gitu ya, dikasih bocor. Nah, dikasih bocor. Ini umpamanya habis begini, set. Nah, kita kasih bocor sedikit nih. Nah, kita kasih bocor sini. Ini kan bisa dibuka tuh. Nah, sedikit demi sedikit. Nanti anaknya di mana tuh mobil itu ya, gitu. Nah, kalau misalnya kurang enak ditambahin lagi. Kira-kira udah ditambahin kok masih nggak enak, berarti dia mintanya di los. Gitu aja patokannya ya. Ketika ini ditambahin sekali lagi nih, di mobil injeksi ya, ini kan dibuka nih, tusen klepnya ini dikasih bocor ya. Nah, mobil masih blak-blak berarti kurang udara. Tambah lagi, masih blak-blak tambah lagi gitu. Nah, ketika dikasih udara kira-kira udah 1 putaran ini masih blak-blak, itu biasanya tandanya minta di los gitu kan ya. Nggak usah dikasih tusen klep gitu aja. Tapi rata-rata untuk mobil injeksi pasti minta dikasih tusen klep gitu. Nah, karena setiap mobil itu hisapannya berbeda-beda ya, ada yang kenceng, ada yang enggak, nah gitu. Jadi tetap dikasih tusen klep gitu. Oke, balik lagi ya. Nah, untuk mobil injeksi bisa menghemat, tetap bisa menghemat ya.
ketika kalian mungkin pernah mendengar di antara kalian ini tentang HCS. Nah, HCS itu baik mobil injeksi ya, mobil karbu, semuanya bisa gitu. Dan ketika testimoni katanya ya, kayak katanya sih gitu ya. Ada yang bilang wah bisa menghemat segini liter gitu kan ya. Ya itu terserah lah gitu ya. Tapi kan kita perlu pembuktian. Bedanya uap pertama yang di HCS itu dengan yang saya upgrade ke gas ini, bedanya ya, kalau uap pertamax itu tidak bisa menggantikan ya, tidak bisa menggantikan bahan bakar utama. Nah, sementara gas tanpa bensin pun dia tetap hidup gitu. Makanya banyak orang yang beralih dari bensin ke BBG ya gitu. Tapi dari bensin ke uap pertamax itu nggak ada gitu. Makanya ketika disuntikan gas ini tenaganya jauh lebih dahsyat daripada ketika kita menggunakan HCS gitu. Karena apa? Gas yang disimpan di tabung ini ya kan, ini di regulator ini seperti membran ya, seperti membran, dalam artian ketika kita menginjak gas kenceng, ini juga akan mengikuti, bukannya akan terbukanya mengikuti kemauan mesin gitu. Nah, sementara di uap pertamax itu ya hanya segitu-gitu aja gitu. Makanya ketika di uap pertamax itu dia akan efektif ketika di kecepatan rendah ya, kecepatan rendah itu akan efektif gitu, karena memang untuk kecepatan tinggi supply dari pertamax itu nggak mampu gitu. Tapi kalau dikasih di upgrade ke gas gitu ya, mau kecepatan berapapun ini akan tetap mensuplai gitu, akan tetap mensuplai gitu. Karena di sini ini seperti membran, hisapannya kencang, ini juga akan kencang juga ngasihnya gitu. Kalian nggak percaya, silahkan kalian buka itu di channel-channel yang BBG itu ya, yang bongkar bongkar isi daripada membran ini ya. Nah, di dalamnya itu ada karet membrannya gitu. Ya kalau saya kan sayang ini. Ini buat tutorial ini, walaupun saya punya satu lagi ini ya, punya satu lagi cadangan gitu ya buat dipakai di mobil ini yang kan ada meterannya gitu. Kalau ini spesialis buat konten. Ini yang sudah dikasih tanda titik mati segala macam gitu ya. Gitu. Jadi cara menentukan titik matinya, titik apinya juga silakan ya, silakan kalian buka video saya dengan judul langkah awal. Nah, di situ ada tutorial untuk menentukan titik api gitu ya. Nah, jadi begitu ya untuk yang mobil injeksi ini pakai ThyssenKrupp di sininya. Nah, filternya nggak harus seperti ini. Kalian bebas berkreasi ya. Mau seperti ini juga boleh. Nih sebentar saya ambil ya. Filternya nih, yang penting untuk mobil injeksi ini dikasih ThyssenKrupp ya. ThyssenKruppnya seperti yang tadi saya bilang, ingat, dikasih bocor gitu ya. Nah, seperti ini juga bisa nih. Caranya ya seperti ini nih, saya bukan ya. Nah, tuh, ini ada ThyssenKruppnya tuh ya. Tuh. Pokoknya kalian bebas berkreasi ya untuk masalah filter ya. Kalau ini kan filter racing yang biasa nih ya. Jadi ya, kalau yang ini PE 28 gitu, yang ukuran besar gitu, yang nggak harus bentuknya kerucut seperti ini. Mau beli yang bagus juga nggak jadi masalah gitu ya, tergantung kondisi keuangan kalian aja. Gitu. Kalau untuk masalah ini mah gitu ya, ThyssenKruppnya simpan di sini tuh ya gitu. Nah, kemudian kalau ini bunyi tut gitu ya, ini biasanya pernya terlalu kencang. Nah, di sini nih ya. Nah, kalau pernya terlalu kencang ini ya, ini saya kemarin nih saya tekan begini nih, saya sambil diputar begini nih ya. Nah, saya gencet begini nih pakai batu selama setengah jam nih, ternyata aman ya gitu ya. Ini saya kemarin itu, ini saya gencet ini pakai batu nih selama setengah jam nih, sambil pertama digini-giniin dulu, kemudian saya gencet pakai batu selama setengah jam. Nah, aman ya. Jadi ini jangan, bisa juga sih sebenarnya dengan cara ekstrim dipotong gitu ya, bisa juga ya gitu. Cuman kalau dipotong ini kadang-kadang ini suka nggak rata gitu ya, makanya saya giniin aja di selama setengah jam tuh ya. Alhamdulillah rada kendor tuh ya. Kalau bunyi tut gitu, biasanya seperti itu ya. Tuh. Oke, gitu aja penjelasannya ya untuk penggunaan ThyssenKrupp gitu. Ketika nyetel ini dibuka dulu ya. Kalau model
filternya seperti ini ya, ketika nyetel ini berarti dibuka dulu ya gitu, tinggal putar. Nah ketika sudah enak, nah baru ditutup pakai filter gitu. Oke, paham ya? Nah kalau begini kan keren ya tuh ya, tuh keren kalau gini ya. Tuh masuk sini nih, ini bisa disimpan di mana aja gitu, yang enak menurut kalian gitu. Ini lebih keren lah gitu ya. Apalagi pakai tabung ini nih. Tuh ya, ini bekas botol apa yang tahu itu ya. Tuh tuh ini keren itu ya. Mantap, top Marco top tuh. Oke, paham ya untuk mobil injeksi ya. Nah untuk yang cc 2000 bisa dites di 70 ya, atau kalian beli 3 ininya ya, beli 3 apa beli 4, murah ini, beli 5 juga sekalian nggak jadi masalah ya gitu ya, untuk ngetes aja gitu, yang enak, yang paling enak yang di mana gitu aja ya. Ya ini 4.000 perakan sih beli 5 juga, kalau kita beli 1 juga malu sama ongkos kirimnya kan, mending sekalian aja. Saya kalau beli barang di bawah 10.000 itu kadang-kadang suka belinya 2, karena emang nggak enak. Rumah saya di gunung, cuman nganterin barang 10.000. Makanya saya minimal beli itu kadang-kadang, walaupun harganya ada yang 8.000, itu saya pasti 2 apa berapa gitu ya, karena 10.000 dianterin pakai ojek. Saya kalau ngojek ke pasar aja itu, umpamanya ngojek itu 5.000 siang hari, kalau malam hari 30.000. Nah sementara tukang online nganterin kucuk cuma nganterin 10.000 perak, ongkos kirimnya cuma 4.000 di di Shopee apa di mana-mana apa di Lazada. Kadang-kadang saya suka kasihan, suka kasih lebih. Gitu ya, murah, ini cuma 4.000 perakan gitu ya. Oke, demikianlah ya tutorial yang saya berikan untuk rangkaian skema jalur serang untuk mobil injeksi ya. Saya ngambil pelajarannya dari orang yang pasang HCS aja gitu ya. Ketika pasang HCS aja yang booming itu ya, mau mobil injeksi, mau cc-nya kecil, cc-nya besar, mobil karbu, gabres, semuanya bisa. Nah ini juga sama gitu. Cuman bedanya, sekali lagi, bedanya sepuir ujung selangnya ini untuk mobil injeksi itu lebih kecil, karena apa namanya, ini hanya murni sebagai untuk doping ya, meningkatkan tenaga, dan juga sekaligus juga tetap walaupun doping, walaupun suplemen, tetap akan bisa menghemat bahan bakar. Karena apa ya, orang HCS aja yang di testimoni itu yo enak ya, makin tenaga ya, makin kenceng ya. Apalagi ini gitu. Saya adalah mantan pengguna HCS yang upgrade ke suntik BBG gitu. Oke gitu. Jadi saya tahu perbedaannya lah gitu. Kalau kalian nggak percaya, silahkan buktikan perbedaan upgrade ke gas sama yang di HCS gitu kan. Silahkan kalian buktikan, pasti lebih enak di sini. Tenaganya benar-benar jos gitu. Dari mulai putaran bawah sampai dengan atas, nendang terus. Tanjakan ekstrim, tanjakan cetek, apalagi orang tanjakan ekstrim aja muatan banyak, wah bisa nyalip gitu. Nyalip mobil truk diem yang lagi parkir. HCS upgrade ke suntik BBG ini gitu kan ya, ini lebih jos, lebih dahsyat lah gitu kan ya. Ya saya nggak mau banyak basa-basi ya, kalian buktikan saja, toh beli barangnya juga murah ya kan gitu. Kalau misalnya nggak terbukti ya balikin lagi aja ke HCS ya, balik pertamax lagi gitu. Untuk yang mobil injeksi gitu ya, cukup rangkaiannya seperti ini saja gitu. Oke, ke gas pasti lebih awet di mobil injeksi gitu, cuman beda di jarak tempuh aja per liternya nanti ya. Kalau di mobil karbu ini umpamanya yang versi sederhana saja saya bisa menambah 4 sampai dengan 5 kilo. Nah, sepertinya untuk mobil injeksi paling hanya nambahnya 2 sampai dengan 3 kilo diinjeksi. Tapi kelebihannya tenaganya, wow, jadi Marco top. Demikian ya. Saya nggak berandai-andai gitu, tidak menghasut untuk kalian percaya dengan omongan saya gitu kan. Tapi silahkan kalian buktikan sendiri gitu.
bagaimana dahsyatnya ketika ini disuntikan gas, ya gitu kan ya, efeknya ini lebih dahsyat daripada uap pertama gitu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.